Ya, bagaimana membangun aset bisnis yang bisa menghasilkan passive income? Oke, saya akan sedikit sharing berbicara tentang cash flow kuadran. Berbicara tentang cash flow kuadran. Nah, cash flow kuadran ini yang membuat atau menulisnya itu adalah RT Kiyosaki. Kalau dulu sih dia masih RT ya, nggak tahu sekarang mungkin dia sudah jadi RW atau mungkin sudah naik jadi lurah ya. Oke, ya Robert Kiyosaki lah, seperti itu. Ya, nah beliau sampaikan bahwa di dunia ini ada dua kuadran. Yang pertama itu disebut dengan kuadran kiri, dan kemudian disebut satunya lagi disebut dengan kuadran kanan. Nah, jika berbicara tentang dua kuadran ini, tentunya beliau membuatkan sebuah diagram yang mana di sini ada E, kemudian ada SA, terus kemudian ada B, dan kemudian ada I. Ya, seperti itu. Nah, E ini adalah employee, ya. Terus kemudian S-nya ini adalah employee. Employee ini adalah karyawan, terus kemudian pekerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau S ini adalah self-employed, atau orang-orang yang bekerja berdasarkan profesi mereka, ya, berdasarkan daripada profesi mereka, seperti dokter, pengacara, artis, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian di sisi kanan itu ada bisnis, dan kemudian ada investor. Ya. Nah, semua orang tentunya ingin berpindah dari kuadran kiri menuju kuadran kanan. Nah, lalu posisinya saat sekarang ini Anda ada di mana? Ya, posisinya saat sekarang ini Anda ada di mana? Ya, apakah Anda di kiri atau Anda berada di sisi kanan? Ya, di mana B ini biasanya B ini bisnismen, wirausaha, punya toko, restoran, apotik, dan lain sebagainya. Nah, kalau investor ini adalah orang-orang yang mereka berinvestasi dalam saham, berinvestasi di emas, terus kemudian berinvestasi di jaringan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, mudah saja sebenarnya kawan-kawan, jika Anda ingin mengetahui saat ini Anda berada di posisi mana. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda tidak bekerja selama kurang lebih 1 tahun. Jika Anda tidak bekerja selama 1 tahun, pertanyaannya adalah apakah Anda masih bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan income. Jika tidak, berarti Anda berada di kuadran kiri. Ya, seperti itu. Oke, nah saya akan sedikit bahas ilustrasinya seperti apa. Jadi kalau berbicara tentang ilustrasinya itu adalah kurang lebih seperti ini. Ya, kalau pada posisi kuadran kiri, ya posisi kuadran kiri, biasanya kita kerja untuk menghasilkan uang. Jika ingin uangnya lebih besar atau lebih banyak, secara otomatis porsi kerja Anda pun juga harus besar. Ya, terkadang waktu Anda jual. Ya, permasalahannya kita punya keterbatasan waktu. Setiap orang mewakili waktunya terbatas hanya 24 jam. Ya, jadi dalam artiannya kita tidak bisa tukarkan seluruh waktu kita dengan uang. Sehingga di pola ini dia akan berbanding lurus. Ya, akan berbanding lurus. Jumlah uang yang didapat dengan porsi kerja Anda itu dia berbanding lurus atau terbatas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pola yang berada di kuadran kanan? Nah, inilah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang sukses, ya, atau orang-orang kaya. Nah, mereka kerja untuk membangun yang namanya aset. Aset inilah yang akan menghasilkan uang. Berbicara tentang aset, tentunya banyak ya, tentunya banyak, bisa properti, bisa saham, ya. Tapi dalam hal ini saya akan katakan bahwa aset itu adalah manusia, ya. Jadi ada manusianya di sini. Di sini ada manusianya, seperti itu, ya. Semakin besar aset dia bangun, maka akan semakin besar juga uang dia dapatkan. Semakin besar lagi aset dia bangun, semakin besar lagi uang dia dapatkan. Di sini tentunya tidak ada batasan dengan masalah waktu. Kenapa? Karena contohnya, katakanlah Anda
bekerja selama kurang lebih 5 jam. Dan kemudian Anda telah berhasil membangun aset ini. Ada sekitar 10 orang yang bekerja juga, ya, menjadi aset Anda. Nah, maka secara tidak langsung 5 jam ini akan dikalikan 10 orang, ya, dan hasilnya tentunya akan menjadi banyak, yaitu sekitar 50 jam per hari. Nah, hasilnya akan banyak sekali tentunya, ya, seperti itu. Lantas perbedaannya di mana? Nah, kalau kita berbicara tentang perbedaan, tentunya ada contoh di kuadran kiri. Anda sudah bekerja, bahkan sudah lembur untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Suatu hari Anda tidak bisa bekerja. Pertanyaannya, uang apakah akan dapat? Tentu akan dipotong. Kalau Anda tidak bisa bekerja karena mungkin Anda sakit, maka uang pun tidak akan bisa Anda dapatkan. Tetapi di pola kuadran kanan ini, saat Anda sudah bekerja, Anda sudah meluangkan 5 jam waktu kerja Anda, dan kemudian asetnya ini sudah menjadi lebih banyak, ya, menjadi banyak. Seperti contoh kalau di pabrik ya, bisa jadi 10 orang, jadi 1000 orang, ya, atau mungkin lebih daripada itu. Nah, dan sudah pastinya menghasilkan uang. Suatu hari Anda tidak bisa bekerja karena alasannya Anda ingin libur ke Kapadokia. Ke Kapadokia, ya. Oke, berapa lama? 1 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah asetnya tetap bekerja? Ya, asetnya akan tetap bekerja dan akan tetap menghasilkan uang. Seperti itu. Nah, disinilah letak perbedaan yang sangat signifikan antara kuadran kiri dan kuadran kanan. Oke, ya. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa mulai berpindah, ya? Ada tidak sebuah bisnis yang dia bisa mengarahkan Anda untuk berpindah dari kuadran kiri menuju kuadran kanan? Pertimbangannya seperti ini. Ya, pertimbangannya adalah jika Anda seorang karyawan, contoh seperti tadi, ya. Jika Anda seorang employment, ya, pekerja atau seorang karyawan. Bisa tidak Anda berada dari kuadran kiri menuju ke kuadran kanan? Tentu sulit jika Anda masih berada di tempat yang sama. Anda harus berpindah di tempat yang berbeda, ya. Bisa tidak seorang self-employment atau orang yang bekerja berdasarkan profesi berpindah ke kuadran kanan? Ya. Sama Bapak dan Ibu, tentu akan ada sebuah kesulitan saat Anda masih berada di kuadran kiri, ingin berpindah ke kuadran kanan. Nah, seperti ini. Ya, kecuali Anda memiliki tempat yang berbeda. Nah, saya ambil contoh, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa saat Anda mau berpindah ke kuadran kanan, maka yang harus Anda bangun itu adalah aset. Harus Anda bangun apa? Yang harus Anda bangun, sorry, saya rubah. Saat Anda ingin berpindah kuadran kanan, tentunya yang harus Anda bangun itu adalah aset. Nah, ini penting, ya. Nah, ini yang harus Anda bangun. Aset. Aset dalam bentuk apa? Banyak Bapak dan Ibu. Tapi yang paling mudah asetnya itu adalah jaringan atau networking. Ya, atau networking. Nah, seperti ini. Ya, jaringan atau networking. Dan nanti aset inilah yang akan menghasilkan pasif income. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, jaringan networking seperti apa? Saya akan mengulas sedikit, ya, bahwa jika berbicara jaringan, ya, atau networking atau komunitas lah istilahnya, ya, Facebook, Instagram, TikTok atau media sosial yang lainnya, mereka juga membangun jaringan manusia, ya, dalam sebuah kolam Facebook, dalam kolam Instagram, dalam kolam TikTok, dalam kolam media sosial lainnya, dan ini tentunya akan menjadi sebuah market bagi pemilik daripada Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, begitu halnya juga sebenarnya saat Anda menjalankan yang namanya bisnis network marketing. Nah, ini dia. Ya, seperti itu. Diawali, ya, dari awal saat Anda menjalankan
bisnis network marketing, tentunya Anda masih awal berada posisinya adalah di posisi kuadran kiri. Anda bekerja, ya, terus kemudian Anda membangun komunitas atau membangun aset atau jaringan, ya. Dan jaringan inilah yang akan menghasilkan uang. Semakin besar aset atau jaringan Anda bangun, semakin besar uang Anda dapatkan. Semakin besar lagi jaringan Anda bangun, maka akan semakin besar lagi uang Anda akan bisa dapatkan. Hingga suatu hari Anda tidak bekerja sekalipun, ya Anda tidak bekerja sekalipun, uang akan tetap mengalir ke rekening Anda. Seperti itu. Ya, intinya bahwa jika kita mengacu kepada pola ini bahwa tentunya di sini dia tidak ada batasan waktu, ya karena di sini tidak ada batas waktu, tidak ada batasan dengan masalah waktu, dan tidak ada batasan masalah jumlah. Oke, ya. Satu hal yang perlu kawan-kawan ingat pada prinsipnya adalah semakin besar jaringannya, ya maka akan semakin besar juga peluang Anda untuk mendapatkan passive income. Ini dia. Oke, ya. Lalu apa saja yang akan membuat sebuah bisnis menjadi passive income? Oke, kita bicara nih tentang passive. Ya. Bisnis yang passive income tentunya adalah bisnis yang autopilot. Sebuah bisnis yang autopilot tentunya adalah sebuah bisnis yang memiliki sistem. Nah, ini dia. Ya, karena yang Anda akan bangun adalah komunitas atau jaringan. Tentunya harus ada sistem ini yang masuk ke dalam komunitas atau jaringan, ya, atau networking, ya, supaya apa? Supaya di saat Anda tidak bekerja pun, mereka akan tetap bisa menghasilkan income untuk Anda. Seperti itu, sedikit banyaknya tentang bagaimana membangun aset bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Jadi begitu mendengar kata-kata network marketing atau MLM, sebenarnya saya tidak alergi, ya, tetapi saya harus tahu dulu, ya, sistemnya seperti apa. Jika sistem pendidikannya itu bisa membantu untuk jaringan berkembang, ya, mendapatkan edukasi, membangun sikap, dan kemudian juga sistem bagi hasilnya dia fair, dan tentu ada produknya, maka saya akan melihat atau saya akan punya hal yang jauh lebih tertarik lagi tentang bisnis multi-level marketing. Terkecuali misalkan di bisnis tersebut tidak ada produknya, tidak ada sistem pendidikannya, nah tentu ini adalah dua hal yang harus kita waspadai. Jangan-jangan itu money game. Sampai ketemu kembali.